Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu manajemen pengadaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Siregar dengan NIM 180403055. Oke, yang pertama, konsep pengadaan atau procurement. Pengadaan merupakan serangkaian aktivitas organisasi yang berhubungan dengan pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan harga yang tepat, serta sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, bagian pengadaan. Tugas dari manajemen pengadaan adalah yang pertama, menyediakan input, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan. Yang kedua, menyediakan jasa, yaitu transportasi dan pergudangan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan barang-barang atau merchandise yang akan dijual atau resell, biasanya pada perusahaan retail. Selanjutnya, bagian pengadaan. Klasifikasi bagian pengadaan secara umum, yang pertama, bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi. Selanjutnya, capital equipment, baik itu mesin dan peralatan jangka panjang lainnya. Selanjutnya, maintenance, repair and operating atau MRO supplies seperti suku cadang mesin dan sebagainya. Selanjutnya, alasan mengapa supply management atau manajemen pengadaan menjadi lebih strategis. Itu alasannya alasan finansial atau keuangan. Di sebagian besar industri manufaktur, harga bahan berkontribusi terhadap sekitar 40-70% dari cost of goods sold atau biaya penjualan produk. Bisa dilihat pada tampilan slide. Penjualan suatu barang itu 100, biaya material langsung itu 500. Maksud saya tadi biaya penjualan 1000, biaya material langsung 500, biaya tenaga kerja langsung itu 200, gross profit atau profit kotor itu 300, expense 250, sehingga diperoleh profit bersih 50. Bayangkan teman-teman, bila kita bisa menekan harga atau menghemat 10% saja dari biaya material langsung, maka kita akan melakukan penghematan sebesar 50. Kemungkinan kita akan mendapat net profit menjadi 100. Ya, inilah mengapa pengadaan menjadi salah satu hal yang sangat penting, hal yang menjadi satu hal yang strategis dalam manajemen rantai pasok. Kemudian masuk ke bagian proses pembelian atau pengadaan. Proses pengadaan barang bisa dilakukan melalui dua cara. Biasanya itu proses tender atau pembelian rutin. Perbedaannya, bila proses pembelian rutin itu berlaku untuk item-item yang suppliernya sudah jelas karena ada kesepakatan jangka panjang dengan perusahaan. Sementara proses pembelian tender dilakukan untuk item-item yang suppliernya masih harus dipilih. Contohnya untuk pembelian rutin. Yang pertama dimulai dari user. User akan membuat PR, yaitu purchase requisition, dan dikirim ke bagian pengadaan. Setelah itu, bagian pengadaan akan membuat pre-order dan dikirim ke supplier. Di saat yang bersamaan, bagian pengadaan akan mengirim kopian purchase order ke gudang, ke user, dan ke keuangan. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya guna memastikan bahwa barang atau produk yang kita pesan nantinya itu sesuai dengan sebagaimana yang kita harapkan, dan juga untuk menghindari kesalahan. Setelah bagian pengadaan, maka masuk ke bagian supplier. Nah, di sini supplier akan mengirim konfirmasi apakah pesanan yang kita pesan itu bisa dipenuhi atau tidak. Bila bisa, maka supplier akan mengirim sesuai dengan persetujuan. Kemudian di sini supplier akan bersama-sama mengirim pesanan yang kita pesan tadi ke gudang.
Dan di saat yang bersamaan, supplier akan melakukan pemberitahuan kepada bagian pengadaan. Nah, di sini selanjutnya bagian pengadaan akan melakukan monitoring dan ekspedisi pengiriman. Artinya di sini supplier sedang mengirimkan barang. Nah, bagian pengadaan bertugas untuk memonitor sudah sejauh mana barang yang akan dikirimkan supplier ke gudang kita. Dan sudah di mana rutenya, apakah ada kendala dan lain sebagainya. Di sini bagian pengadaan melakukan monitoring. Proses monitoring dari bagian pengadaan selesai bila supplier sudah mengirimkan semua barang ke gudang. Selanjutnya di bagian gudang akan menerima barang dan gudang akan melakukan inspeksi bersama bagian kualitas. Setelah itu kemudian masuk ke bagian keuangan. Di sini bagian keuangan akan melakukan pembayaran. Proses pengadaan adalah proses lintas fungsi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan tahap-tahapan dalam melaksanakan pengadaan. Pertama, user membutuhkan barang, user membuat usulan pengadaan, adanya persetujuan dari manajer, user membuat PR atau purchase requisition, bagian pengadaan membuat PO, supplier memberikan konfirmasi, supplier mengirimkan barang yang kita pesan, gudang menerima barang yang dikirimkan supplier, gudang memasukkan data barang, kemudian finance dan accounting melakukan pembayaran. Ini merupakan pembelian dengan tender atau lelang. Caranya hampir sama dengan cara proses pembelian secara rutin. Yang pertama, user mendefinisikan kebutuhan barang atau jasa. User mengkomunikasikan kebutuhan tersebut ke bagian pengadaan. Bagian pengadaan dan user menentukan model tender atau lelang dan kriteria pemilihan supplier. Kemudian kita mengundang penawaran atau proposal. Kemudian kita melakukan seleksi. Yang pertama, kita melakukan seleksi berdasarkan aspek teknis. Kemudian kita evaluasi berdasarkan aspek keuangan. Selanjutnya kita memutuskan siapa yang menjadi supplier kita. Dan yang terakhir, kita akan buat kontrak, kita akan buat dan kirim purchase order, kita monitor pengiriman, dan kita melakukan pembayaran. Supplier selection problem atau masalah pemilihan supplier bisa dilihat dengan struktur AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana banyak sekali kriteria-kriteria yang harus kita perhitungkan untuk menentukan supplier mana yang akan kita pilih untuk memasok barang yang kita butuhkan. Contoh soalnya teman-teman, ini dengan Analytical Hierarchy Process. Yang pertama, ada 3 kriteria, yaitu quality, price, and delivery. Dan ada 3 supplier yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk 3 kriteria ini, untuk menentukan bobotnya, yang pertama, langkah pertama adalah kita mengumpulkan data. Contohnya, pada matriks 11 itu nilainya 1, artinya kepentingan kualitas dan kualitas itu sama. Contoh di matriks 12, baris 1 kolom 2, itu nilainya 2, artinya price atau harga 2 kali lebih penting daripada kualitas. Kemudian di baris 1 kolom 3 itu nilainya 5, artinya delivery, pengantaran, kepentingannya 5 kali daripada kualitas. Begitupun pada baris kedua dan baris ketiga. Nah, bagaimana caranya mendapat nilai bobot 0,59 ini? Itu diperoleh dengan pertama, nilai-nilai di kolom 1 itu kita jumlah. Setelah kita jumlah nilai kolom ini, kita bagi dengan nilai jumlah tersebut sehingga didapat 0,59. Begitupun cara mendapatkan 0,62. Pertama, nilai-nilai di kolom kedua kita jumlah. Setelah itu nilai di setiap kolom kita bagi dengan hasil jumlahnya tadi, kemudian dapat 0,2. Nah, untuk mendapatkan bobot ini, baris 1 kita jumlahkan 3-3-nya, kemudian kita bagi 3. Begitu juga untuk price dan delivery. Selanjutnya kita masuk ke kriteria.
Di sini merupakan AHP dari kriteria. Yang pertama yaitu kriteria harga. Nah, kita dapat data sebagai berikut. Seperti perhitungan sebelumnya. Pertama, nilai ini kita jumlah yaitu 11,6. Kriteria untuk kolom 2, kolom B juga kita jumlah, kolom C juga kita jumlah. Nah, selanjutnya nilai di baris 1 kolom 1 kita bagi dengan jumlah kolom itu, sehingga diperoleh 1 dibagi 11/6 itu sama dengan 6/11. 1/3 dibagi 11/6 itu sama dengan 2/11. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya hasil dari matriks normalisasi ini kita ubah ke desimal. Setelah kita ubah ke desimal, kita mencari rata-rata tiap baris. Setelah kita mencari rata-rata tiap baris, maka kita peroleh tingkat nilai preferensi untuk kriteria harga. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk mencari IHP kriteria kualitas dan kriteria delivery. Setelah kita mendapatkan nilainya, kemudian kita menjumlahkan untuk mendapat nilai agregat. Nah, untuk supplier 1 yang sudah kita jumlahkan di awal, untuk price itu punya bobot 0,33, kualitas 0,57, dan delivery atau pengantaran itu 0,1. Nah, hasil perhitungan kita tadi untuk supplier 1, nilai tingkat preferensi untuk kriteria harga itu 0,5012. Kemudian nilai tingkat preferensi untuk kriteria kualitas itu 0,2819, dan nilai tingkat preferensi untuk kriteria pengantaran itu 0,1790. Jadi bobot harga itu dikali nilai tingkat preferensi. Jadi 0,33 dikali 0,5012 ditambah bobot kualitas 0,57 dikali 0,2819 ditambah bobot delivery 0,1 dikali 0,1790, sehingga didapat 0,341. Nah, begitu juga untuk supplier nomor 2, bobot 0,33 dikali dengan 0,185 ditambah bobot kualitas 0,57 dikali 0,0598 ditambah bobot delivery 0,10 dikali 0,6850, sehingga diperoleh nilai 0,141. Begitu juga untuk supplier ketiga, bobot harga 0,33 dikali 0,3803 ditambah bobot kualitas 0,57 dikali 0,6583 ditambah bobot delivery 0,1 dikali 0,1360, sehingga diperoleh 0,513. Artinya supplier yang paling baik untuk kita pilih sebagai pemasok produk kita adalah supplier nomor 3 karena mempunyai nilai agregat yang paling tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.